Aku seorang single parent dan aku punya satu orang putri. Sebut saja namaku Siska. Kisahku ini mungkin bisa diambil hikmahnya agar para orang tua bisa lebih memperhatikan pergaulan serta kondisi anak-anaknya di luar rumah. Oke, Pak Susanto ya. Oke. Oke. Makasih. Saya mau ngomongnya. Apa? Mau belanja. Habis. Enggak. Tadi waktu saya lewat di kamarnya, Bibi lihat itu non Furi lagi Dia apaan? Kenapa? Suatu waktu, aku pernah dikejutkan oleh perkataan pembantuku sendiri. Kan Furi sakit. udah ciuman sama temennya. Sama cowoknya. Bukan. Bawa cowoknya ke sini dia. Temennya yang perempuan itu ya. Bibi ngawur Salah kali tuh. Bina pembantuku yang mengaku melihat anakku sedang bermesraan di dalam kamarnya. Waktu itu aku gak percaya. Aku tahu siapa Furi. Dia gak mungkin ngelakuin hal macam-macam. Apalagi di kamarnya sendiri. Benar. Bibi tuh jangan gitu, Bibi. Pusing saya. Bibi terus terang aja, kenapa sih? Yang mana? Teman perempuannya yang sering kesini tuh, yang Bibi ngomong ini. iyanya non Furi itu mesra banget sama temannya perempuannya. Terus tadi Bibi lihat itu dia sedang mencium temannya. Bener. Tapi Bina tuh berusaha buat meyakinkan aku kalau semua yang dilihat itu benar. Aku kesal, aku pikir pasti Bina itu bohong. Tapi kenapa? Buat apa sih dia ngomong begitu? Dan yang aku bikin tambah aku kesel lagi, waktu Bina tuh ngomong kalau Furi itu bermesraan dengan teman ceweknya. Teman cewek? Maksud Bina Furi itu lesbi? Wah, aku pikir Bina udah keterlaluan. Saya kenal nggak sih? Bibi kenal kan pasti? Kenalnya, tapi Bibi itu takut. Bibi risihnya. Bibi salah deh kali liatnya tuh. Nggak percaya saya non Furi kayak gitu. Bibi salah lihat kali. Udah deh, Bibi saya udah mau berangkat kantor. Bibi, aduh. Beneran nggak sih? Benernya mesra sekali sama temennya itu. Bibi, sebentar. Bibi lihat kapan? Tadinya Sama siapa? Dan sekarang Non ada di mana? ya setelah Bibi lihat non Furi lagi ciuman sama temennya, dia kagetnya. Terus Bibi lihat non Furi langsung pergi sama temennya. Kemana? Gak taunya, Kamu nggak nanya? takutnya. Memang sih aku tuh berusaha gak peduli dengan perkataannya Bina. Tapi mau gak mau itu malah jadi pertanyaan buat diriku sendiri. Apa benar Furi itu seperti itu? Apa mungkin Furi melakukan itu? Pemirsa, pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang ibu yang bernama Siska.
hubungan harmonis yang terjalin antara Siska dengan anaknya mendadak harus ternodai manakala ibunya mendapati adanya kejanggalan terhadap perilaku anaknya. Rasa penasaran Siska untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya membuat Siska harus dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat pahit. Seperti apakah kisah Siska? Kita akan segera ikuti penuturannya hanya di pengakuanterlarang.com. Karena aku mencoba untuk berpikir positif. Tapi aku juga nggak bisa bohong kalau omongan Bina itu mempengaruhi aku juga. Akhirnya aku mencoba bertanya pada anakku. Mama boleh tanya sesuatu sama kamu? Tanya apa, Ma? Bibi janji gak marah ya sama mama saya? Janji. Betul. Kenapa? Bener gak sih yang diomongin Bibi, sayang? Kamu suka sama perempuan? Hah? Tidak mungkin lah, Ma. Sayang, tolong jangan keras-keras bicara sama mama. Mama cuma mau nanya sama kamu. Betul yang dibilang Bibi? Ya enggak dong, Ma. Tapi kenapa sampai Bibi bilang seperti itu sama mama? Mama percaya sama Bibi. Mama gak percaya, makanya mama tanya kamu sekarang. Gak mungkin lah, Ma. Aku tuh cuma temen. Tolong dong, sayang. Kenapa sampai Bibi bilang seperti itu sama mama? Bibi. Tapi itu Mama gak percaya sama aku. Mama percaya sama kamu. Aku mencoba bertanya dengan hati-hati karena aku takut menyinggung perasaan Furi. Aku tahu Furi pasti kaget kenapa aku tiba-tiba bertanya seperti itu. Panggil dari tadi juga enggak. Tolong Bi ya deh. Bibi terus terang sama saya. Di mana kamu lihat Bi? Ma, itu gak benar, Ma. Mari mama tanya sama Bibi dulu, Furi. Tolong dong, Itu gak benar. Furi. Duduk kamu. Ma, Bibi kok sangat cerita kayak gitu dong. Bibi tolong jangan fitnah, Bi. Bi, tolong. Fitnahnya. Tolong saya, Bi. Di mana Bibi lihat Non? Ma, itu gak benar. Bibi kok sangat cerita kayak gitu dong. Bibi kok sangat cerita. Bibi pergi. Ma, please. Percaya sama Furi, Ma. Mama percaya kamu, sayang. Tapi Mama pengen Bibi cerita sama Mama. Tapi Bibi cuma fitnah aku. Tolong jangan fitnah dong, Bi. Gaknya saya nggak fitnahnya. Bi, kalian please. Harus sama temennya. Enggak. Akhirnya aku panggil Bina. Aku suruh Bina menjelaskan semuanya. Tapi di situ Furi nggak terima. Furi menuduh Bina tuh telah memfitnahnya. Aku tuh bingung. Aku nggak tahu harus percaya siapa. Ma, please. Mama percaya sama Furi. Kalau enggak, aku pergi dari sini. Furi. Furi dengar Mama saya. Enggak. Aku marah. Aku memojokkan Bina dengan pertanyaanku. Tapi Bina tuh cuma diam. Dia tuh diam ketakutan. Aku nggak nyangka Bina tuh tega banget memfitnah anakku. Sampai akhirnya aku nggak tahu dapat kekuatan dari mana. Aku mengusir Bina dari rumahku. Terpaksa aku memecatnya. Gini aja, Bi. Bibi pulang ya. Enggak. Saya minta Bibi pulang sekarang. Saya nggak mau keluarga saya berantakan, Bi. Saya nggak mau keluarga saya difitnah. Sampai suatu hari aku lagi-lagi dibuat shock. Waktu itu niat aku mengajak Furi dan temannya makan bersama. Tapi apa yang aku dapat?
bahasa anakku tuh sedang berciuman dengan temannya di kamarnya. Perhatian kadangkala tidak cukup untuk membuat seorang ibu mengerti pribadi anaknya. Dibutuhkan saling keterbukaan untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Apakah yang akan dilakukan oleh Siska? Mampukah dia menemukan jawaban atas semua kecurigaannya? Aku tuh setiap bangun tuh lebih kamu tahu sih. Waktu itu niat aku mengajak Furi dan temannya makan bersama. Tapi apa yang aku dapat? Aku menangkap bahasa anakku tuh sedang berciuman dengan temannya di kamarnya. Dan temannya itu cewek. Badanku langsung lemas. Aku teringat semua perkataan Bina. Bina benar. Semua yang dikatakan Banyak alasan kamu. Enggak. Dia cuma teman aku, Ma. Oh, siapa? aku marah. Aku tahan Furi keluar dari kamarnya. Aku tanya apa maksud dari semua kelakuannya itu. Memang gak mama denger apa yang kamu bilang sama dia. Ya Tuhan, Ma percaya sama aku. Dia gak benar. Furi. Ma, kita cuma teman biasa. Wajar dong, kita cuma teman biasa. Awalnya Furi berusaha menghindar. Dia hanya mencari-cari alasan. Tapi aku nggak mau dia bohongin lagi. Karena aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Akhirnya kami bertengkar. Furi tidak mengakui kalau dia berpacaran dengan gadis itu. Dia tetap ngotot kalau mereka tuh cuma berteman. Tapi aku gak percaya. Furi gak ngapa-ngapain, Ma. Kenapa Ma percaya sama Furi? Ma percayakan sama Furi. Ma percaya sama Furi. Furi gak bohong, Ma. Furi gak bohong. Ingatkan sekali lagi. Jangan lakukan itu. Enggak. Peringatan terakhir. Semua gak benar, Ma. Itu semua gak benar. Enggak, tapi Ma harus percaya sama Furi. Masuk kamar, Furi. Ma, please. Tidak. Masuk kamar. Ma. Masuk kamar, Ma. Mama gak percaya sama Furi. Masuk kamar. Masuk kamar kamu. Mama jahat. Apa yang kamu lakukan, sayang? Sebegitu teganya. Furi. Sampai akhirnya aku nekat. Rasa penasaran mendorongku untuk mengikuti Furi. Aku gak peduli walaupun aku harus bolos kerja.
Sampai akhirnya aku tiba di sebuah rumah. Aku nggak tahu itu rumah siapa. Yang aku tahu Furi masuk ke dalam situ. Aku penasaran, terlebih lagi aku dengar suara tertawa di dalam rumah itu. Dan salah satunya suara Furi. Apa sih yang dilakukannya? Aku harus tahu. Aku mencoba masuk dan mengintip apa yang mereka lakukan. Di situ aku dibuat shock. Ternyata anakku sudah berciuman dengan teman ceweknya. Kamu apain anak saya? Kamu apain anak saya? Dia teman aku, Ma. Apaan kamu? Jangan kamu! Dan bukan itu aja, mereka juga sedang pesta narkoba. Ya Tuhan, aku merasa telah gagal menjadi ibu buat Furi. Aku kecewa, aku sedih. Kenapa? Kenapa dia harus berbuat seperti itu? Apa perhatianku selama ini kurang? Apa nggak cukup perhatianku selama ini sama Furi? Pikiranku kacau. Aku paksa Furi pulang. Dia apa? Pulang, nak. Kita pulang, sayang. Pulang, sayang. Pulang kamu, nak. Pulang. Furi. Tapi lagi-lagi pernyataan Furi membuatku kaget. Dia bilang dia tuh benci dengan laki-laki. Makanya dia memilih berpacaran dengan sesama jenis. Maafin Furi, Ma. Kenapa Furi ambil jalan ini, sayang? Tidak ada yang benar dari jalan ini, sayang. Maafin Furi, Ma. Furi benci laki-laki. Tapi tidak begini jalannya Furi ambil, nak. Furi benci laki-laki, Ma. Tapi tidak ini yang kamu ambil. Laki-laki semua tuh kejam. Furi sering disakiti, tau gak sih, Ma? Furi benci laki-laki. Furi sering disakitin. Dia selama ini menganggap kalau ayahnya itu tuh brengsek. Oh ya Tuhan. Aku bingung. Mama juga sering disakiti sama Mama, kan? Mama juga tega, kan? Mama juga tega nyakitin Mama. Apapun itu, Pak. Mama juga tega nyakitin Mama. Mama tega ninggalin Furi. Furi benci Mama. Furi benci Mama. Furi benci Mama. Dan sekarang semuanya udah terlanjur terjadi. Ditambah lagi Furi sekarang udah jauh terjerumus dalam pergaulan yang semakin buruk. Aku bingung harus melakukan apa. Apakah aku harus memindahkan sekolah Furi dengan harapan
dia mendapatkan pergaulan yang lebih baik? Atau aku harus mencari cara untuk membuatnya kembali seperti dulu dan menghilangkan traumanya terhadap laki-laki? Bagi Anda yang ingin nolong Siska, berikan saran dan komentar Anda di pengakuanterlarang.com. Kalau Anda ingin berbagi pengalaman serta rahasia yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuanterlarang.com, di mana identitas Anda terjamin kerahasiaannya. Ingat, sebuah pengakuan adalah awal dari kebebasan.